warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda kelas 4 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan baik ya. Bunda selalu berharap semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Bunda kelas 4 yang solih dan solihah, berjumpa kembali dengan Bunda Isti dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 1. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, sebelum kita mulai belajar, Bunda akan mengajak anak-anak Bunda semuanya untuk berdoa bersama ya. Silakan semuanya, sika berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baik anak-anak, supaya anak-anak semakin semangat untuk belajar hari ini, Bunda akan mengajak anak-anak Bunda semuanya untuk bernyanyi bersama. Silakan nanti anak-anak ikuti Bunda ya. 1, 2, 3. Belajar apa, belajar apa, belajar apa sekarang? Keragaman Indonesia itu untuk IPS-nya. Belajar apa, belajar apa, belajar apa sekarang? Tempo lagu itu SPDP-nya. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin bersemangat untuk belajar hari ini bukan? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik. Materinya adalah tema 7, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS dan SPDP. Untuk itu, silahkan anak-anak bisa menyiapkan buku paketnya terlebih dahulu, yaitu buku paket tema 7 atau 4G. Kemudian, setelah itu anak-anak bisa menyimak materi dari Bunda berikut ini. Halo anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Silahkan anak-anak siapkan buku paket dan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau sudah, langsung saja kita mulai belajar hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama yaitu tentang faktor penyebab keragaman. Yang kedua tentang tempo dan tinggi rendah nada. Yang ketiga yaitu tentang keragaman bahasa daerah. Oke, kita mulai ke materi yang pertama. Nah, silakan anak-anak amati peta Indonesia berikut ini. Berikut adalah peta Indonesia yang terdiri dari banyak sekali pulau. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Apa yang menyebabkan keragaman di Indonesia? Apakah anak-anak tahu? Ya, mari kita bahas faktor penyebab keragaman di Indonesia. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Mari kita bahas lebih rinci satu persatu. Letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Zaman dahulu, jalur perdagangan hanya melalui jalur laut. Dalam hal ini, banyak pedagang dari Arab, Tiongkok, dan India yang singgah di Indonesia. Akibatnya terjadi percampuran budaya antara Indonesia dengan budaya asing. Anak-anak sudah paham? Faktor selanjutnya yaitu kondisi negara kepulauan. Nah, apakah anak-anak tahu negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau? Masyarakat yang berbeda pulau sangat sulit terhubung antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, setiap pulau mengembangkan budaya mereka sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab setiap pulau di Indonesia memiliki budaya, bahasa, tarian, pakaian adat, suku yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam yang berbeda di tiap wilayah seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dan dataran rendah mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Kekayaan alam di suatu daerah juga mengakibatkan keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian atau pekerjaan seseorang biasanya mengikuti daerah tempat tinggal atau kondisi alam.
Selanjutnya yaitu bahasa daerah. Nah, bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa daerah adalah alat komunikasi yang digunakan oleh suku atau masyarakat di suatu daerah. Kita sebagai generasi muda sudah seharusnya melestarikan tradisi, salah satunya yaitu bahasa daerah. Nah, bahasa daerah bisa juga punah apabila tidak dilestarikan. Kira-kira apa penyebab bahasa daerah bisa hilang? Apakah anak-anak tahu? Oke, mari kita cari tahu. Berikut ini adalah beberapa penyebab bahasa daerah bisa hilang. Yang pertama, ketertarikan generasi muda pada bahasa asing. Kedua, jarang menggunakan bahasa daerah untuk komunikasi sehari-hari. Dan yang terakhir, masyarakat kota lebih menerima perubahan daripada masyarakat pedalaman. Berikut adalah beberapa faktor penyebab bahasa bisa hilang. Materi selanjutnya yaitu tempo dan tinggi rendah nada. Mari kita ingat kembali apa itu tempo. Apakah anak-anak masih ingat? Ya, tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tanda tempo berfungsi untuk mengatur cepat atau lambatnya suatu lagu. Tinggi rendah nada yang tersusun membentuk lagu disebut dengan melodi. Kemudian, panjang dan pendek lagu dengan ketukan disebut irama. Bagaimana anak-anak sudah bisa membedakan tempo, melodi, dan irama? Oke. Selanjutnya yaitu tinggi rendah bunyi dikenal dengan nada. Untuk menulis nada, kita bisa menggunakan notasi. Notasi lagu membantu kita dalam menyanyikan atau memainkan sebuah lagu. Apakah anak-anak tahu? Tangga nada adalah urutan nada yang tersusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berikut adalah tangga nada. Sekarang, mari kita ingat kembali macam-macam tempo. Apakah anak-anak masih ingat? Ya, mari kita ingat kembali ya. Tempo largo artinya lambat. Andante artinya sedang atau santai. Moderato artinya lebih cepat dari andante. Allegro berarti riang dan cepat. Prestissimo berarti sangat cepat. Bagaimana? Anak-anak sudah ingat? Oke, bagaimana anak-anak sudah paham dengan materi hari ini? Baik, kalau anak-anak sudah paham, silakan anak-anak mengerjakan tantangan dari Bunda, yaitu mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di Teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Hari ini kita telah belajar bersama tematik, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran IPS dan SBDP. Apakah anak-anakku semua sudah semakin paham? Bagus, anak-anak hebat! Agar anak-anak semakin paham lagi, silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang sudah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Silakan anak-anak nanti mengerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, supaya hasilnya dapat maksimal. Tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anak Bunda semuanya untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya, murojaahnya, tetap menjaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Baik, marilah kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Bunda percaya di Teladan semua anak itu hebat. Baik, Bunda akhiri dulu ya anak-anak. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.